penghakiman dan penghukuman ke atas muka bumi ini sudah dimulai dan sedang terjadi. Shalom, shalom Elohim kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali untuk ruangan kesaksian pada kali ini. Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengungsikannya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapa ketiga pribadi, hamba-hamba ilahi yang sedang menghakimi dunia, yang sudah berada di antara manusia. Shalom Elohim, Roh Bapa Syurgawi di dalam Bapak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Imam Mahdi dalam Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam kasih, Shalom Elohim kepada mempelainya Ibunda Fe Hamdani sebagai kitab Wahyu, Malaikat Mary, Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang membukakan segala rahasia-rahasia di penutupan zaman ini, menyongsong zaman yang baru, masuki kerajaan 1000 tahun damai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang disampaikan oleh rohnya di dalam mezbah doa untuk seruan pertobatan, saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17, berbunyi demikian dalam Alkitab terjemahan baru. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Firman Tuhan ini ya dan amin Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Penghakiman sudah pun dimulai sejak adanya tanda binatang. Tanda binatang itu seperti yang sudah disampaikan oleh mempelainya Ibunda Fe bersama dengan anak-anak Tuhan yang digelar sebagai mempelai-mempelai Tuhan, saksi syurganya, para malaikatnya yang sudah mengambil tubuh anak manusia, sudah memberitahukan kepada kita semua berulang kali bahwasanya tanda binatang sudah berlaku atas muka bumi ini. Tanda binatang berada dalam botol cairan penawar kepada COVID-19. Cairan yang telah dimasukkan ke dalam tubuh umat manusia. Cairan yang melayakkan kita mendapat sijil dunia. Tanpa cairan itu, kita tidak bisa kemana-mana, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, seperti mana yang telah tercatat di dalam kitab Wahyu itu. Itu sudah berlaku di tahun 2020 Bapak Ibu, dan kita sudah melihat pemaksaan kepada penerimaan tanda binatang itu adalah gelombang yang pertama. Dan saat ini sementara penghakiman dan penghukuman atas dunia ini sedang berlangsung, maka Bapa di surga penuh dengan cinta kasih memberikan masa belas kasihan di detik waktu akhir ini untuk memberi kesempatan kepada kita semua untuk sadar dan bertobat, supaya anak-anak Tuhan yang tertipu, karena dia tahu Bapak Ibu, dia tahu kita telah disesatkan, kita telah tertipu oleh si ular tua itu yang telah menyesatkan segala suku bangsa yang ada di atas muka bumi ini, yang adalah ciptaannya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia ini. Dia berinkarnasi, memakai tubuh wadah casing seorang pemuda yang telah diizinkan mati melalui kecelakaan motosikal yang bernama Aditya Nugrahanto. Suatu rahasia yang disembunyikan sejak dari zaman purbakala. Dia sendiri sanggup diizinkan oleh Bapa di surga untuk memakai tanda binatang itu supaya ia dapat menetralkan darah umat manusia yang dikasihinya untuk berbalik kepada dia, untuk bertobat bersungguh-sungguh, karena ke depan ini akan ada gelombang kedua dan gelombang yang seterusnya. Pemaksaan demi pemaksaan akan berlaku atas muka bumi ini Bapak Ibu kepada umat manusia. Namun demikian, Tuhan ketiga pribadi bersama dengan para malaikatnya akan menghukum dunia ini, melihat kepada kejahatan dunia ini bukan sahaja melalui agenda depopulation, melalui agenda
memberikan cairan penyelamat palsu itu kepada umat manusia. Tapi kita melihat kejahatan demi kejahatan sedang menumpuk, sedang merajalela atas muka bumi ini. Karena para malaikat-malaikat jatuh itu telah dilemparkan ke atas muka bumi ini. Mereka, malaikat-malaikat jatuh itu, dalam bentuk pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat itu, mengambil tubuh umat manusia yang tidak takut akan Tuhan, yang rakus akan kuasa, yang digelar sebagai golongan elit, golongan kenamaan, orang-orang kaya, orang-orang yang menguasai ekonomi dunia ini, yang memerintah, memegang pucuk pimpinan, baik itu politik, baik itu agama, yang berada di gedung-gedung ibadah. Tanpa mengira nama agama, mereka telah dikuasai oleh si ular tua itu. Marilah kita sadar dan bertobat akan hal ini. Ketika ini Tuhan memanggil umat manusia untuk berbalik kepadanya, untuk berlutut datang kepadanya, memohon belas kasihan dan pengampunan. Maka firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Sesungguhnya penghakimannya sungguh adil." Ia sedang berbicara kepada dunia ini. Dan Wahyu 15 ayat 4 mengatakan, "Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu." Lihatlah penghakiman ke atas dunia ini yang sudah dibukakan oleh mempelai ilahinya Ibunda Faye Hamdani, bersama dengan Roh Alfa dan Omega, Pak Aditya Nugrohanto, bersama dengan Bapa Yahweh, Roh Bapa Surgawi dalam Bapa Eman Lahagu, bersama dengan para malaikatnya, bahwasanya bumi ini akan diluluhlantahkan. 4 elemen alam melalui api. Api akan berlaku di mana-mana. Kita tidak tahu kebakaran itu berpunca daripada mana. Pihak yang berkenaan akan bingung mencari punca kebakaran, tetapi mereka tidak menemukannya. Dengan sekejap mata, api akan melanda. Karena apa? Karena malaikatnya telah mengukur setiap kota, setiap daerah, setiap negara dengan tali sifat. Telah diukur dan dikenal pasti roh-roh najis apakah yang ada di dalam negara itu. Dan juga bencana yang akan berlaku adalah melalui air, akan berlaku banjir secara tiba-tiba, akan berlaku tsunami secara tiba-tiba, akan berlaku juga melalui angin. Tiba-tiba angin akan melanda, baik itu angin yang akan meratakan, meluluratakan tempat kediaman, pohon-pohon, tanaman, atau apa saja yang dilewatinya. Angin badai akan berlaku baik di laut, di darat, di udara, di kawasan perumahan maupun di hutan belantara. Dan juga kita akan menyaksikan elemen tanah. Melalui elemen tanah ini akan berlaku tanah longsor, melalui gempa bumi, melalui likuifasi, tanah bergerak, dan sesuatu yang ajaib, perkara-perkara yang tidak pernah berlaku akan berlaku ke atas muka bumi ini. Semuanya ya dan amin. Sudah dilontarkan, sudah difirmankan, sudah diberitahukan oleh Roh Alfa dan Omega. Tinggal ditentukan waktu. Alam akan berbicara. Waktu dipegang oleh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu. Apabila ia mengatakan, maka akan terjadilah seturut kehendak ketiga pribadi hamba-hamba ilahi ini yang sudah turun ke atas muka bumi ini. Marilah kita bangkit daripada tidur lena yang panjang. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Percayalah dan yakinilah bahwa ini adalah waktu penghakiman dan penghukuman. Sesungguhnya dunia sedang dihakimi, sudah dihakimi. Ketiga pribadi hamba-hamba ilahi itu, iya dan amin, sudah berada di antara manusia. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kita mendapat perlindungan daripada tempat yang maha tinggi, dimanapun kita berada, baik di rumah, di jalan raya, lagi di jalan, lagi di mana kita berada. Tuhan memetak